Halo, Hello, halo Cilisa, gimana kabarnya? apa kabar? Waduh, Waduh, halo, halo, halo luar dulu biasa. sama yang lain masih pada join. Udah Iya, lama masih kita pada. nggak ketemu, nggak catch up, tapi you are very glowing nih cerita. Yang Good glowing news ya, lampu, yang glowing lampunya. good news, good news. Ya, lumayan lah. Walaupun daunnya -1000, thank God, market kita nggak parah-parah banget, masih lumayan. Karena Very ya, strong. iya makanya bagus deh. Pada Mm-mm. kemarin udah pada stres tuh. Aduh gila nih -1000 nih, mana indeks lagi udah all time high. Udah takut ternyata ya mungkin ya koreksi tapi ya nggak sampai yang begitu menakutkan gitu loh. Yap, yap, That's good. sangat bagus sih. Makanya jadi tadi pagi dengar berita baru keluar, ya kan, Mm, mm, CPI, inflation keluar, mm, sempat mm. nervous dikit. Tapi setelah saya lihat stok market Amerika juga koreksinya nggak terlalu dalam-dalam amat sih, karena mereka kan udah sempat seminggu rally itu ya. Iya benar, lumayan lah. Udah seminggu rally. Jadi saya pikir wah good moment nih ngobrol sama Mm. Cirita malam ini. Iya. Kita bahas sedikit tentang makroekonomik lah ya. Nggak lama juga kita nggak live bareng. Iya, iya, iya. Jadi selamat malam semuanya. Welcome. Malam ini kita kedatangan tamu kehormatan Cirita Waduh, aku yang yang kehormatan soalnya Big Boss yang turun nih, seneng banget. enggak ya. Ya, jadi kita di Sobat Elit juga kemarin ini belakangan ini cukup aktif Benar, cerita. benar, Jadi benar. kayaknya memang moodnya untuk trading itu sangat amat strong ya lately ya. Iya, Welcome to the bullish market. Makanya topik kita malam ini adalah bagaimana caranya kita trading atau dalam kurung investasi atau vice versa di zaman bullish market seperti sekarang. iya, Nah, kita lihat Indonesia punya stock market itu sekarang udah reach all time high ya, Ci ya. iya. Udah, Ya, tapi tadi tutupan di 7278 lagi ya, terkoreksi lagi, tapi hanya terkoreksi dikit banget 0,5%, which is oke banget sih. betul. Dan itu pun juga setelah hasil keluar dari Amerika sendiri, di Iya, mana angka inflasi itu jauh di atas, nggak jauh sih, di atas ekspektasi. ya, heeh. Jadi agak Jadi kaget sudah gitu marketnya ya. betul. Jadi view cerita untuk global market akan seperti apa nih Ci hari ini dan minggu kedatang minggu berikutnya? Karena FOMC meeting itu kan not in another 7 days ya, 7 hari Iya, lagi ya. iya. Kelihatannya Mm-mm. ya market mungkin secara regional market akan agak cautious ya, karena nunggu hasil daripada eh, FOMC meeting ini sendiri. Kira-kira nih apakah akan naik sesuai yang diprediksi atau akan bisa beda daripada prediksi. Nah itu kan masih nunggu-nunggu tuh. Tapi ya Mm. market berarti akan sekitar akan agak ya agak cautious gitu. Cuman kalau Indonesia sendiri untungnya dengan ada kenaikan harga komoditas itu pun bisa nahan dan memang ada flow asing yang masuk selama ini. Jadi itu juga Betul. yang menahan indeks kita cukup strong ya, walaupun kayak kita lihat beberapa banks kemarin sebenarnya ini kayak banksnya udah tinggi nih, udah saatnya ada Mm. koreksi. Tapi ternyata malah bertahan dan terus naik gitu loh. Kelihatannya it's very strong juga gitu. Jadi ya mungkin kalau untuk Indo sendiri selama komoditasnya itu masih di area hijau, kita masih ada yang nahan gitu loh. Karena memang banyak sekali saham-saham komoditas di Indo ini kan kayak Betul. ada coal sector yang mensupport indeks hari ini karena kebetulan coalnya juga lagi hijau. Kemarin Betul. nikelnya sempat rebound, jadi ya itulah yang membuat tuh market tuh lebih semangat lah. Dan Betul. Dan mungkin membuat asing juga tertarik ya. ya Mm. asing tuh udah cukup lama ya nggak masuk ke Indonesian market ya. Dan sekarang Mm. untungnya udah mulai ada masuk kayaknya foreign investor tuh ada net buy sejak awal September tuh sekitar 6,8 triliun.
Jadi kenaikan GCI di September kurang lebih juga sekitar 1% ya. GCI juga karena kenaikan total foreign investor kalau nggak salah tuh udah 73 triliun ya kayaknya. Ini aku lagi baca report yang dari analis teknikal aku sih. Jadi memang ada foreign flow yang cukup signifikan masuk. Jadi itu juga membuat beberapa saham, terutama big cap ya, yang berhasil Yap. bertahan juga ya. Ya. Kayak kemarin tuh ada masuk juga ada saham juga di batubara mereka juga beli, ada kemarin nih ini berita kemarin sih tanggal 13. Jadi mereka ada top buy di Mandiri, ada Astra, ada MDKA, ada BBNI, ada BCA, Info, AMRT, Arto, dan Tower, termasuk sampai Saratoga. Jadi masuknya cukup bervariatif, nggak cuma di banking sector, nggak cuma di tech stock. Arto kan juga istilah mewakili tech stock ya. Ada Tower juga, ada Saratoga sebagai investment company. Jadi ini foreign ini cukup mulai melakukan cukup diversifikasi, betul. Betul. Dan good news-nya juga kelihatannya sektor-sektor lain juga akan terkerek naik ya, Cirita ya. Ini barusan infrastruktur itu kita udah mulai kedengeran ada nafas segar. Iya, foreign juga ada masuk loh di PTPP. Berapa hari kemarin tuh mulai akum ya PTPP ya. Ini sangat menarik karena mungkin ini mungkin akan beberapa perusahaan konstruksi itu akan mendapat proyek jalan tol di IKN yang nilai 4 triliun seperti PTPP, Wika. Itu juga nanti ada banyak juga nih kayak konstruksi lain, Waskita juga dapat banyak sekali proyek, dan Adikarya juga LRT-nya udah akan berjalan ya dalam waktu dekat ini. Betul. Jadi itu banyak sekali katalis yang sangat menarik. Betul. Kita juga lihat blue chip, tadi Cirita mention about blue chip. Kita lihat semua yang blue chip itu juga udah reach all time high. Kalau kita lihat Bank Mandiri, BBCA, itu semua juga udah very very high. Jadi even hari ini terkoreksi pun juga tidak ada kesempatan untuk mengkoleksi di bawah ya, Cirita ya. Iya benar. Cuman tadi pagi aja ADMR pagi kan buka merah tuh. Aku sempat beli di 17.4 tapi nggak dapet. Akhirnya aku dapet di 17.6 kalau nggak salah. Habis itu naik sampai closing. Jadi itu justru kelihatannya sekarang banyak yang kalau ada koreksi pada ngambil momentum, mana nih yang lagi diskon nih, yang diskonnya gede, yang barangnya bagus. Pada retailnya mungkin juga udah pada pinter ya sekarang, nggak ikut panik, tapi lihat dulu, lihat turunnya ternyata nggak parah nih, kayak kita nggak usah terlalu khawatir. Apalagi tadi pagi kalau nggak salah Dow Future juga udah hijau deh. Jadi pas ada yang turun murah, karena mungkin ada beberapa yang realisasi profit juga, mungkin mereka trailing stop daripada pikir lanjut turun, banyak juga kan pagi-pagi ada yang jualan. Tapi karena turunnya nggak jauh dan cepat sekali baliknya, akhirnya kita berbalik baik, ngambil posisi baik. Betul. Nah, tapi kita juga hati-hati ya, maksudnya dengan situasi seperti ini, Cirita mungkin bisa memberikan tips and tricks untuk teman-teman kita yang FOMO dengan keadaan sekarang gitu loh. Jadi terutama untuk blue chip yang udah sangat very very high, ya kan, banyak juga yang takut lah ya, maksudnya kalau masuk di saat tinggi itu takut nyangkut gitu kan. Benar. Tapi kan kita sekarang lagi in the bullish market, belum lagi ada window dressing coming up Desember, very soon. Ya. Dan harga komoditas pun juga kelihatannya untuk dikoreksi juga tidak akan jauh cerita karena kan winter is coming, ya kan. Jadi FOMO itu normal ya. Iya. FOMO normal, tapi kita tetap harus hati-hati. Misalnya kalau saham itu udah naik berlipat-lipat, ya ada kan saham yang udah lama rally-nya, biasa tuh saham yang transaksinya tipis-tipis dan itu naiknya kayak berlipat-lipat dari sebelumnya. Mungkin mereka udah ada corporate action, udah ada right, kemudian habis right dia naik. Yang kayak gitu biasa aku skip. Mau kata orang mau ke 2.000 mau ke berapa, ya udah nggak apa-apa, let people enjoy the profit. Aku cari saham lain, banyak kok, ada 800 saham
setiap hari kita bisa dapat stock pick yang sangat menarik gitu. Jadi kalau udah yang Ya, udah rally tinggi, ya udahlah daripada nanti nyangkut di atas, pas orang-orang ya, kan istilah yang cuan nih udah banyak nih. Nanti kalau yang cuan di sini, yang bawah ngambil untung di sini, kita beli di sini, pas turun hmm, dikit kita kan bingung ya mau jualan gimana ya. Ntar ditahan, betul. oh nanti dia tunggu balik lagi. Ya kalau misalnya rebound, kalau misalnya lanjut ke bawah, kan nanti Ya, nyangkut. Kita udah biasa kadang-kadang ada beberapa kejadian kalau klien-klien retail tuh kalau udah nyangkut, udah turun dalam, udah kena mental. Aduh, ini gimana ya, nih? Nggak bisa trading, nggak bisa mikirin, cuma mikirin sama ya, itu aja. Nah, itu yang biasa betul. aku suka bilang sama klien atau sama teman-teman semua, udahlah Move yang udah on. naik nggak apa-apa, biar orang lain yang Hmm, enjoy. Kita juga banyak kok saham lain, kita cari betul. lagi di antara sekian banyak saham, pasti setiap hari tuh market itu dinamis kok, banyak cerita baru, banyak katalis-katalis baru. Ya kita tunggu aja yang dan nanti mungkin kita bantu kawal dengan teknikal yang biasa mungkin RDK juga sering kan kasih rekomendasi harian gitu. Nah, itu mungkin Ya, juga bisa jadi pilihan teman-teman semua gitu. Jadi kalau yang udah naik ya banyak, kalau misalnya kalian siap. disiplin stop loss ya nggak apa-apa, atau kalian memang tahu bener ceritanya mau kemana ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma Jangan ngikut, panik. iya cuma ngikut Ya, orang, kayak semua orang pada ngomongin saham ini, aduh kita nggak punya nih FOMO ya. Kalau aku sih bilang nggak usah lah, nggak apa-apa lah orang lain yang enjoy the profit, kita cari lahan kita sendiri yang baru, nanti kita juga akan profit sendiri yang lain gitu loh. Oh iya, ya. Cilisa hari ini aku mau nanya nih, ternyata nih Cilisa hari ini company-nya top buyer untuk PSKT loh. PSKT hari ini Waduh. naik 13% dan AO-nya Ya, top buyer loh. Ini kayaknya ada katalis yang sangat menarik nih. Jangan-jangan terhubung dengan EV industri ya yang dulu rame digosipkan akan ada backdoor atau apa yang nggak tahu nih. Kayaknya menarik banget nih. ya. Jadi kebetulan memang Hmm. PSKT itu sudah under the radar for 1 bulanan lah cerita. Hmm. Hmm. Dan Iya. cukup banyak juga sobat elit atau nasabah kita yang udah gerah, nggak Hmm. sabar. Hmm. Jadi benar kata cerita tadi bilang, kadang-kadang kita sendiri tuh kurang disiplin dan Hmm. end up-nya jadi gelisah sendiri gitu ya kasarnya ya. Iya. Contohnya itu contoh klasik ya PSKT ini. Hmm. Jadi sudah sempet Naikkan kita ya. monitor gitu ya. Cerita Hmm. ya kita monitor dari level 70-80 lah. Betul. Nah, mungkin teman-teman yang masuk di 90 kemarin beberapa minggu yang lalu sempat stres tuh karena dibawa turun dulu, Oh ya iya kan? iya iya ya, Nah, benar. hari ini benar cerita akhirnya Hmm. pecah telur juga gitu ya. Iya. Pecah Iya. telur juga. Iya, iya. Dan bagus sih di Kebetulan atas. aja cerita. Oh. Dan kalau kita lihat ya hari ini ya, soalnya aku juga tadi kebetulan aku keluar meeting terus berbalik-balik klien pada rame katanya. Wah, ini top bayarnya AO nih katanya. Eh tumben kayaknya ada apa nih? Jarang-jarang AO ini mendominasi mayoritas pembelian gitu untuk salah satu Iya, saham. Biasanya itu jaminan mutu nih. Biasanya akan ada ya istilahnya naiknya juga masih lumayan, dan secara teknikal juga jadi cakep banget sih. Ini jadi betul. merubah trennya jadi uptrend ya. Terus ini juga ada. Sideways-nya cukup lama. Benar, benar. Dan memang Mm-mm. dari waktu itu naik kencang, aku sempat promote dari bawah, kemudian turun sampai ke angka balik lagi 50-an, itu udah pada stres juga. Cuman Reaksi ya. iya, karena memang kalau nggak sempat stop loss itu yang aku bilang. Kadang waktu Ya. itu aku lagi ada acara gathering, wah klien aku WA, ini gimana nih? Ya udah ntar juga balik lagi. Orang itu company juga nggak utangnya kecil, company-nya juga oke. Ya anggap deh sekarang belum ada news yang diperkirakan akan keluar atau dirumorkan. Toh sekarang dia masih bisnis hotel dan COVID itu udah kayak udah menjadi something yang quite common, right? Jadi orang udah Betul. pergi, udah bisa traveling kemana-mana. Hotelnya jalan kok, not bad gitu kan. Ya, ntar Yap. juga balik gitu, nggak usah terlalu khawatir. Nah, itu akhirnya lebih tenang. Nah, sekarang udah di atas cepet, udah senyum. Orangnya udah senyum, udah senang. Iya, saham-saham topiknya cerita not bad loh. Seperti kayak BP itu kita juga lumayan memonitor tuh cerita. Iya. Kayaknya ceritanya masih berkesinambungan ya Masih, di karena BP gini, itu ya. memang setelah akuisisi call
miner itu, nanti PI-nya akan menjadi PI 2. Itu emang sangat menarik karena dia akuisisi itu kan di harga bawah. Bitnya tuh dulu dia masukin bit tuh waktu call masih di bawah cepek kayak 80 apa 90 gitu. Dan terrealisasinya menjadi milik itu setelah harga call udah setinggi ini. Dan waktu dia akuisisi itu istilah udah ada kesepakatan setelah Juli ke bawah itu profitnya atau omsetnya itu revenue-nya itu menjadi milik BP. Nah, sedangkan dari Januari sampai Juni itu kan milik owner lama itu 150 juta US dollar revenue-nya bagus banget. Jadi ini udah kayak self paid. Jadi akuisisi tapi akuisisinya tuh yang udah berjalan. Tambang yang udah jalan dan high CV pula, di mana juga bagus. Jadi ya ini menarik lah. Cuma pasti ada konsolidasi karena habis naik banyak ya istilah dari cukup banyak, di bawah cepet, terus dia naik kencang, kita keluar konsolidasi dulu sambil dia beres-beres akuisisi mungkin selesai November atau Oktober, kalau nggak salah November deh. Nah jadi perlu waktu. Jadi saham-saham seperti ini tuh yang tadi Cirita bilang belum berlipat-lipat kali ya, Ci ya? Bukan ya? Bukan saham-saham seperti ini dong. Oh, bukan. Saya lagi menebak-nebak nih saham-saham yang udah berlipat-lipat kali itu seperti apa tuh Cirita? Iya, nih kayak misalnya kayak Pani ya, contoh. Aku nggak berani karena temen aku tuh beli dari sebelum pertama kali keluar berita. Jadi dia cerita, aku beli 13 juta loh rupiah. Sekarang udah jadi 130 apa 300 tuh, aku lupa deh. Dia cerita. Emang aku sempat diajak waktu itu harga masih di bawah banget ya. Itu aja aku udah, aduh tipis-tipis begini gimana belinya gitu kan, barangnya tipis-tipis. Nanti mau beli juga ya bingung aja gitu. Karena aku biasa barang kan agak liquid kan. Jadi bisa kalau marketnya berubah tiba-tiba misalnya jadi bearish atau ada bad news apa, kita buangnya cepet. Kalau barangnya likuiditasnya seret, sekali kita mau buang itu susah banget. Jadi itu yang menjadi concern aku. Nah ternyata salah juga. Ternyata habis itu dia naiknya kencang. Ya udah nggak apa-apa. Kita kan tiap hari ada saham lain. Jadi ya nggak masalah. Kalau Raja, Cirita Raja masih ada ceritanya? Raja masih ada cerita. Ini kan juga kenaikan gas di Rusia itu istilahnya membuat harga gas melambung kan dengan dia tahan aliran gasnya. Nah, itu sendiri harga gasnya masih naik. Kemudian Raja sendiri juga kemarin resultnya juga bagus dan kayaknya bakalan ada yang menarik deh di sini di Raja. Dan kalau kita lihat dari MSCI di Raja sendiri, dikit lagi mau Golden Cross. Biasanya aku suka beli saham yang udah Golden Cross confirm atau yang baru mau motong nih. Jadi kalau udah baru mau motong ya kita pantau-pantau dulu. RSI-nya juga udah cukup bawah juga karena sebelumnya kan sempat tinggi banget. Memang dari yang kemarin udah sempat rebound ya kan, sempat ARB yang sampai 900 ya. 900. Iya. Ini udah mulai recover. Ini sih udah cukup stabil sih. Aku bilang sih udah udah cukup menarik sih harga-harga sekarang masih oke sih. Nah, satu lagi yang cukup menarik nih cerita, lumayan cun, rekomendasi Cici. Itu RMKE. Oh iya, RMKE company-nya bagus loh. Jadi dia nggak cuman call. Aku kan pertama pikir dia cuman batu bara doang. Hanya call aja. Ternyata salah. Ternyata dia gitu fundamentalnya not bad ya. Company menarik. Jadi dia ada logistik, ada call selling, dia juga ada ambil call dari lahan batu bara di belakangnya yang nggak bisa keluar. Jadi dia istilahnya ada tambang batu bara di belakang lahan dia karena nggak bisa keluar, jadi dibeli sama dia dengan harga yang sudah disepakatin lah. Pasti harganya menarik lah, kalau nggak dia nggak mau beli lah kalau misalnya nggak murah banget. Nah itu ada call selling, terus ada railway relate bisnis ya, jadi jasa muat dari atas kereta untuk bongkar lagi ke keretanya batu bara lain. Jadi dia punya beberapa kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Dan satu-satunya swasta yang punya jalur railway. Dan jalur khusus juga, ada jalan-jalan khusus juga batu bara ke tambang-tambang yang potensial. Jadi dan klien-kliennya juga bukan klien biasa. Jadi ada Ro juga udah klien lama dia, ada Baramukti, ada Sungai Budi. Jadi ya
Sangat-sangat menarik sih. Dan dia juga Mm-mm. akan masuk FTSE ya bulan ini ya. Jadi Hmm. akan FTSE itu, oh ya FTSE ini kita akan tanggal berapa sih? Jumat ini ya kalau nggak salah ya, rebalancing. Ini teman-teman juga boleh perhatikan untuk saham-saham yang akan masuk FTSE dan keluar FTSE bulan ini. Bulan Tanggal ini. berapa? Kalau nggak salah di Jumat deh. Nah, ya. Ini akan rebalancing FTSE ini akan dilakukan tanggal 16 September, jadi Jumat ini. Oh. Jadi ada Ya, betul inclusion betul. untuk Adaro dan AMRT, kemudian ada exclusion BRIS yang dari large cap itu akan turun ke mid cap. Dan mid cap sendiri ada Avia, ada BRIS, ada ISAT, ada MSIN, dan small cap yang di-include ada Sido, ada Hill. Tapi kalau Sido Hill aku nggak terlalu suka ya karena kurang menarik ya. Nah, Hmm. microcap ini banyak sekali nih microcap yang menarik. Ada Tambahannya. ABMM, Hmm. ada ABMM, ada Archie, ada Nobu, kemudian ada Timas juga, ada KF, ada Pebit, ada Pans, ada Petrosi, RMKE juga masuk ke sini. Dan ada Ah. Trim dan Care, tapi Care juga aku nggak pernah trading saham ini. Jadi ini jangan lupa Jumat ini teman-teman pas closing dicermatin banyak sekali saham-saham mikro nih yang masuk dan keluar juga dari FTSE nih. Nah, Nah, biasanya meskipun kalau pengumuman hari Jumat begitu, koreksi atau adjustment akan dilakukan beberapa hari sebelumnya dong, cerita. biasanya sih Jumat, tapi Hmm. untuk FTSE kadang bisa berlaku beberapa hari ke depan atau ke belakang. Udah mulai kadang kalau FTSE itu lebih nggak strict dibanding MSCI. Kalau MSCI kan mesti pas hari H. Kalau FTSE itu bisa sebelum dan sesudah. Cuman pasti Oke, hari H lebih ada lonjakan, nah ada surprise lah biasanya kayak gitu. I see. Ya, boleh dipantau untuk mengkoleksi barang-barang yang belum ada, ya. Mm-mm. Tapi hari ini RMKE koreksi cukup dalam, cerita Iya, ya. iya. Berapa hari cukup Dan dalam karena kayaknya kemarin itu sempat rally-nya lumayan sih dia. luar biasa, nggak ada napas Eh, tuh, nggak dikasih pause naiknya, iya, nah ya. itu Mm-mm. biasanya karena memang eh, market kita nih banyak didominasi retail investor, kadang-kadang ada beberapa case retail kita tuh semangat sekali gitu belanja, semangat nguber-nguber-nguber, ternyata besoknya profit taking atau pindahlah ke sektor lain, story yang lagi hot. Nah, retail investor yang Hmm. kemarin beli jual lagi, ganti sektor lagi kan. Nah, makanya ada beberapa case bisa terjadi kayak profit taking gitu. Adalah bisa juga karena juga ya memang ada seller yang harganya ternyata harganya udah tinggi, mereka merealisasikan profit, ya itu sekarang ini sangat sering terjadi sih kayak gitu. Hmm. Ada beberapa yang nanya tentang Cars, Ci, yang hari ini disuspend. Mm-mm, Cars itu juga cukup mengejutkan ya. benar. Kalau Cars memang kebetulan kemarin aku udah profit taking karena aku pikir harganya udah Oh. sekian, udah cukup, dan aku spekulasi, aku tukar keren. Keren itu Nah, keren juga ada ya, yang tanya. Ada apa tuh? Ada apa dengan keren? ya keren murah aja, PBV 0,4, yang murah I banget. see. Itu I doang ya, see. sama dia kan induknya, jadi NFCX ini kan tiba-tiba kan rame karena memang kelihatannya mereka ada kerjasama dengan PLN untuk mensuplai kendaraan listrik. Sebenarnya Wow. NFCX atau anaknya MCAS ini produksi kendaraan listrik, di mana kendaraan Ah, listrik lagi hot kan. Uh, yes. dan hari ini juga ada perpres yang mengejutkan, tiba-tiba Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi Presiden untuk yang terkait penggunaan kendaraan motor listrik sebagai Yep. kendaraan dinas di pemerintahan pusat dan daerah gitu. Nah, pastinya kan kalau udah pernah kerja sama instansi pemerintah lainnya, mungkin buat mereka tuh lebih mudah untuk supply ke instansi pemerintah yang lain. Jadi NFCX, MCAS, induknya apa yang paling tinggi? Ya keren. Nah, keren baru gocap tuh kemarin. Aku pikir kasnya Hmm, udah berapa kali lipat daripada betul. aku resiko megang ini megang itu kan kebanyakan. Ya udah kasnya Ya, take profit. Itu kan harganya cepat lebih kan. Cepat lebih ini gocap. Jadi satu bisa dapat dua di sini. Kan mendingan ini kita lagi, tuker kan. waduh. Ya, 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 ya. Kelihatannya ini lagi ngetren ya, Ci ya, saham gocap. Iya, benar.
Ya, nah terus aku pikir juga PBV 0,4 ya murah banget sih ya. Yes. Nah, terus sempat naik pun ARA aku nggak jual, jadi aku masih hold. Nah, kalau CAR sendiri sebenarnya kemarin ada berita bahwa si salah satu pemegang sahamnya kan lagi jualan ya sekitar 376 juta lembar saham itu. Jadi ya mungkin aku nggak tahu sih. Ada yang bilang itu placement, ada yang bilang Yang mana sih? Saham uh, apa? di Cars Oh, salah di satu pemegang, Kars. Ya, ya ya, 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 betul, itu betul. katanya Kita juga placement. dengar tuh. Mm. Placement, ya betul. Ya, jadi kan ada beberapa case tuh kayak pas mau placement harga saham ditarik biar dia place. Biasanya setelah place kadang ada beberapa kasus itu atau beberapa kejadian sahamnya juga terkoreksi atau take profit karena memang ada tujuan bukan tujuan sih mungkin animo antisipasi akan ada crossing, jadi banyak orang beli, kemudian abis crossing ya udah dijual lagi. Ada beberapa case kayak gitu. Kalau Cars kita nggak tahu, kita mungkin lihat dulu karena kemarin memang udah masuk UMA dari 5 hari lalu dan kemarin ARA akhirnya hari ini suspend. I see, I see. Cerita ini juga saya notice ya, kita punya saham-saham teknologi itu rada lesu lately ya. Benar-benar. Buka udah main di daerah di bawah 300 ya, Iya. Goto juga udah trennya tuh turun terus. Iya. Terus saham favorit WIRG yang semua masih berharap-harap banyak sekali loh Ci itu yang nyangkut. Iya, benar. Weird. Kemarin aku Nah, masuk juga akhirannya aku cut lagi. iya Kayak kelihatannya apa momennya sudah habis atau memang mesti nunggu giliran manggung nih menurut cerita? iya, kayaknya memang belum ada momentumnya ya untuk ke sana Momentumnya ya. betul. Soalnya dengan kondisi interest rate yang tinggi ini sangat tidak menguntungkan untuk saham-saham tech sih sebenarnya. Kayak kayak Wirge, kayak Buka. Sebenarnya Buka aku sempat seneng sih, sempat karena catnya kan tiba-tiba udah berbalik jadi trennya kayak mau berubah gitu kan. Cuman akhirannya koreksi Ya, lagi. Padahal ceritanya bagus-bagus kan. Dia kan udah jadi investment company dan dia sendiri juga dana itu betul. 21 triliun dia udah pergunakan menurut aku cukup baik sih dengan menginvest di beberapa company, kemudian dia juga dialokasikan masuk ke reksadana gitu loh. Jadi ya cukup oke gitu kan. Cuman ya nggak tahu kemudian sahamnya turun Momennya lagi. aja. Belum belum Ya, ya. kayak lagi nggak Mungkin, musim lah. yes, benar. Memang sekarang ini yang lagi favorit itu tidak bisa dipungkiri lagi ya, Ci ya. Iya. Komoditas, Yes. yang berhubungan dengan komoditas, relasinya dengan gas, energi, Iya. itu ESA juga kemarin ini sempat Iya. rally ya, Benar. dan kelihatannya karena mereka kembali ke support juga tuh ESA juga Iya. boleh Esa boleh menarik kok. dipantau Benar-benar. Esa teman-teman. nih MSC dia dikit lagi mau Golden Cross juga nih, agak-agak mirip kayak Raja nih, kayaknya boleh nih. Aku sih kemarin masih ada sih, belum aku jual. Ya, nah jadi bagi teman-teman yang masih pegang saham-saham teknologi, sebenarnya ini bukan sunset industry, cuman memang spiritnya itu rada lesu. Kayaknya menurut cerita ada hubungannya sama harga kenaikan BBM juga nggak sih, yang nanti inflasi akan datang bentar lagi. Indonesia itu juga sooner or later inflasi tidak bisa Benar. dihindari ya, kelihatannya Benar. ya. Iya. Walaupun kalau saya bandingkan dengan negara maju, Amerika atau Eropa, inflasi kita itu masih nothing sih, cerita. Iya benar Di sih, karena compare sama memang mereka. kita masih consider yang mungkin di antara banyak negara maju kita udah termasuk yang paling oke nih inflasinya nih. Sangat, Iya, sangat, jadi iya. memang ya nanti inflasinya sih ya mungkin nanti pengaruhnya ke ini. Kemarin aku kan ada webinar tuh tentang makroekonomi. Jadi kalau misalnya kenaikan BBM itu akan memicu inflasi, inflasi naik ditambah pertumbuhan ekonomi itu akan menjadi rumus daripada UMP tahun depan. Jadi UMP tahun depan Betul. diperkirakan bisa naik double digit tuh. Jadi kalau naik Wow. double digit ya mungkin That's going to be challenging tuh, ya. Baru berasa, betul. Nah itu juga. Tapi ya mungkin impact daripada kenaikan
UMP yang double digit itu diprediksi bisa double digit, itu akan menjadi katalis untuk saham-saham consumer mungkin ya nantinya. Tapi enggak sekarang. Tapi aku kurang Nah, yang suka saham consumer lemot. iya, ada yang komplain tentang era. Saya juga bingung, padahal iPhone 14 sudah mau keluar ya. Iya, era aku nggak suka loh. Waktu 500-an aku sempat coba beli ya. Tapi kayaknya Lama sekali. ya so slow. Iya, Aku nggak kuat ya beli very saham yang slow. lama-lama. Terus akhirnya aku buang lagi, aku cut loss. Ternyata memang setelah aku cut dia bolak 480 balik lagi GoPay, nggak kemana-mana Yep, gitu. Aku bilang yep, sekarang era ini udah terlalu diversified, mau bikin, bukan mau, dia buka restoran lah, buka betul. skincare, buka toko sepatu, udah kayak Mapi wannabe nih. Mendingan beli Betul, Mapi daripada beli era. Ya exactly. kecuali memang udah ada perubahan arah saham ini ya, kalau kita lihat secara teknikal belum ada yang menarik nih untuk saham era, istilah kayak trading range gitu loh, belum mau Yes. belum mau pecah dari angka 510 ya nih ya, kayak berat Di banget situ gitu. terus Hirita tidak bergerak itu. Begitu Iya, juga dengan RAL, saya perhatikan. RAL iya. juga Ya ya, walaupun dia satu. buyback ya, tapi buybacknya tuh yang direalisasikan yang kemarin baru di report kalau nggak salah cuma 10% deh. Sekarang dia buyback lagi Oh, eranya. Ada baca oh, nggak oke. beritanya? Era tuh Saya, buyback. Nah, dia tuh semua sebenarnya buyback. ada buyback antara periode 20 Mei hingga 19 Agustus. Itu sebenarnya di Hmm. buyback itu dia cuman, oh dia sebenarnya mau buyback maksimal 319 miliar. Tapi Hmm. yang terjadi malah yang di buyback itu cuman nggak melebihi mana sih? Dia cuman beli malah 71 juta lembar, cuman nilai 35 M. Jadi dia mau buyback, dia bilang bahwa dia akan buyback 300 M. Tapi Hmm. kenyataan yang di buyback cuma 35 M. Jadi 10% dari apa yang udah di report. Setelah itu kelar kan dia report dong, saya udah selesai buyback. Terus dia bikin buyback baru dengan angka yang sama juga gitu. Ah, Ya, jauh sekali dari yang mereka bilang mau iya, beli ya. iya benar. Mm-mm. Jadi agak ya Tapi jadi ya true. Ya kadang-kadang buyback, berita buyback itu ada yang berhasil, ada yang enggak ya cerita ya. Kayak benar-benar. contohnya ADMR itu juga kemarin buyback, katanya Hmm. direkturnya. Tapi sempat dikoreksi juga sih, ternyata bukan buyback, itu trading. Oh iya, Iya, jadi sampai iya, dipantau sedetail itu Ci, di YouTube iya. Oh I see, I see. untuk urusan buyback. Ya, Tapi kalau nggak Eh, salah, kalau Ramayana nah, kalau nggak salah bener-bener nyampe deh kalau nggak salah full, deh. Minimal full buyback ya mendekati. mereka ya. Kayaknya sih. Hmm. Nah, Ini juga cerita keren. ada lagi nih saham yang lagi hot di market. Mm-mm. eh, Kayaknya boleh worth dipantau, Bumi dan BRMS. Waktu Oh Bumi iya. rally-nya kenceng banget, Mm-mm. BRMS itu malah Laggard. eh, iya betul, Mm-mm. laggard dan berusaha bertahan di support ya kelihatannya ya. Iya. Karena Nah, gimana memang kalau Bumi BRMS pilih mana Cirita? aku suka sih dua-duanya. Soalnya Bumi itu ya udah ya memang kita rekomen tuh dari bawah kan, dan dia Ya, udah naik, dan begitu keluar berita bahwa ini bukan right issue tapi adalah private placement atau ada betul. investor baru yang masuk di harga 120. Nah, itu memicu sebagian investor besar yang memang mereka beli di bawah dan memang udah cuan juga sih. Wah, Mm-mm. kayaknya nggak happy karena begitu namanya private placement berarti minority shareholder seperti kita nggak bisa participate dengan beli di harga diskon di 120, sedangkan investor Betul. yang akan ngambil 24T kan dapat harga diskon. Nah, berarti jumlah Ya, sahamnya akan lebih besar, lebih banyak. betul. Dan itu yang bikin tuh harga sahamnya terkoreksi. Tapi menurut aku wajar-wajar aja kalau misalnya ada yang mau realisasi profit dengan adanya sell on news, ya itu wajar. Yang penting kita ngelihat harga batu baranya. Kalau masih call-nya masih so strong dan katalis untuk call itu masih cukup banyak yang untuk menunjang pergerakan harga call ke depan, ya selama dia masih ya istilahnya dia kan jualannya juga masih jualan call, nggak terlalu khawatir. Malah kalau 24T itu sudah di-announce, ya investor barunya yang dibilang related party, ya mungkin itu kan bukan uang kecil ya, pasti akan ada uh, ada yang di Interest.
Iya, ada interest, benar. ada kepentingan, ya. Iya, jadi mungkin Oktober kita tunggu aja, nanti ada RUPS pemegang saham Bumi, mungkin itu akan menjadi katalis kenaikan Bumi selanjutnya, kita masih nunggu. Dan kalau Jadi wait and see dong, BRMS, cerita. kenapa? Jangan nafsu dulu ya dengan Bumi ya. Ini Iya, soalnya sangat-sangat amat hot, hot Bumi from itu the oven. kuncinya itu buy on weakness. Nah, ini sebenarnya udah cukup turun di kalau kita lihat RSI ini udah di bawah banget sih RSI-nya. Mungkin kalau mau beli di bawah 200 aku bilang sih cicil alus deh. Cicil dikit-dikit mungkin Mm-mm. pelan-pelan punya dana misalnya 10 juta alokasikan mungkin 10% per Buat hari Bumi. atau dia Ya. pokoknya dijaga lah dengan pasti dengan panduan technical ya. Kalau misalnya support yang nggak ke break ya berarti masih aman, begitu dia pecah di bawah kita udah mesti jaga resiko kita dengan melakukan stop loss karena ini memang sangat volatile. Yep. Dan kalau untuk Nah, BRMS saudaranya, ya, kalau nah, BRMS memang saudaranya, kemarin belum ada katalisnya karena waktu Bumi rally itu kan namanya cuman call doang. Harga hmm, copper sama goldnya kan memang nggak lagi perform kemarin itu. Jadi betul. ya Malah gold wajar aja itu sih. harga turun terus cerita. Iya, ya Gold wajar itu sih. harga, Mm, ya, jadi wajar ada yang kalau nanya, turun. yang berhubungan dengan EV. Mm, EV itu yang urusan dengan EV ya barang-barang nikel lah ya. ya Berarti ujung-ujungnya kayak kan nikel ujungnya. Karena kan yes, komponen utama untuk EV kan salah satunya kan nikel. ya. Terus sebenarnya ada lagi yang menarik untuk electronic vehicle, mungkin bisa juga dipakai aluminium karena aluminium itu cukup ringan. Nah, itu Ah. bisa bisa mungkin Perusahaan apa ya tuh cerita yang aluminium? ya ADMR, ADMR. Pantes. Tapi memang Oke. masih masih panjang sih, masih lama kan baru. Iya, iya, iya. Sama Harum, Harum juga ada aluminium. Oh, ada ya, ada aluminiumnya. Iya. Heeh. Oke. Terus Nah, terus properti gimana cerita properti? Ini ada beberapa yang nanya APLN. Kayaknya APLN sangat hot ya di iya, properti ya. iya, APLN itu sebenarnya kemarin kan berhasil ya mungkin Menjual bukan. Central Park mereka. Iya, aku bilang sih ini bukan rumor loh. Aku bilang sih ini kemungkinan udah pasti sih karena perusahaan udah ada nama company-nya dan memang nggak ada bantahan gitu. Kemungkinan besar memang kalau si ini kan udah masuk beritanya di Bloomberg ya. Hancu itu akan Hmm. mengakuisisi PT CPM Aset Indonesia yang pegang 15% saham Mall Central Park. Jadi Central Park ini memang udah lama pengen dijual dan Betul, kali ini betul. berhasil dijual. Menurut aku ini akan positif sih buat APLN karena memang APLN agak tinggi ya beban hutangnya. Dengan adanya aset yang bisa dilepas mungkin dia akan bisa dipakai untuk melunasi sebagian hutangnya. Jadi sebenarnya ini sangat positif, tapi memang kita belum dapat berita lebih update kira-kira ini transaksinya akan selesainya kapan atau gimana. Jadi ya karena kemarin naiknya cukup tinggi, hari ini turun ya banyak juga yang profit taking juga, ada yang pagi-pagi sempat ARB tapi langsung ada yang ngambil. Jadi ya sebenarnya masih ada yang ngumpulin juga sih. Kalau sektor properti menurut aku ini kalau biasanya kan mereka suka berhubungan sama konstruksi ya. Konstruksi ini juga lagi rame kan. Karena IKN Betul. itu kelihatannya udah akan dijalanin atau di udah mulai tender-tender gitu kan. Jadi ini kalau IKN-nya udah berjalan biasanya sektor properti suka ngikut nih karena memang ada beberapa emiten yang punya juga lahan-lahan mereka di daerah IKN itu. Jadi itu juga mungkin akan jalannya suka berbarengan aja kayak gitu. Hmm. Hmm, hmm. Oke, tapi sedikit masukan untuk teman-teman yang bertanya tentang sektor properti, Mm-mm. kenapa itu sedikit laggard, ada hubungannya dengan interest rate juga Benar, cerita. pasti. Jadi kan suku bunga itu kan akan naik inevitably ya, akan naik beberapa Yes, kali yes, mungkin Indonesia, pasti akan ditahan, yes. tapi kelihatannya sulit lah. Jadi itu juga akan impact kepada buying power-nya consumer.
kalau interest rate naik. Hmm. Tadi ada yang nanya BKSL, Ci. BKSL tuh Hmm. kemarin sempet ya kayak ada shock gitu, kayak electric shock. Iya, iya, Mereka karena tiba-tiba memang bangun. ada yang menghembuskan rumor, tapi ya aku sih rada-rada belum terlalu confidence dengan story itu sih. Bener nih ada Iya. yang mau masuk, tapi kok abis itu ARB lagi gitu kan. Jadi Hilang, iya bener. aku Jadi takutnya hati-hati cuman juga sih. iya. Teman-teman itu boleh berhati-hati ya. Jadi untuk saham-saham terutama yang tiba-tiba gitu ya kena electric shock, contohnya Hmm. kayak car. Tadi cerita juga make a comment about cars, bisa suddenly jump seperti itu gitu ya cerita Hmm. ya. Iya. Jadi ya be careful aja, money management tolong dijaga, Nah. make sure stick to the plan, jangan apa ya namanya ya, kayak kita panik kalau makan di Nah, buffet gitu semuanya mau. iya. Terus oh ya, teman-teman ini disclaimer on ya bahwa kita nggak ada rekomendasi beli dan jual ya, cuman referensi aja. Mungkin teman-teman ada yang trading ya, kita ada sedikit insight yang kita share dengan Cilisa di sini. Jadi disclaimer on. Disclaimer on, Terus oh betul. ya kalau misalnya mau beli, kalau ada saham electric shock ya kita lihat lagi udah tinggi apa belum. Kalau baru naik dikit mungkin bisa spekulasi, tapi dengan stop loss yang ketat nih, karena barang-barang yang dari 50 itu biasa bisa jadi naik kenceng, double itu paling gampang. Barang-barang gocap itu Betul. paling enak. You can easily kayak double up our money, tapi kalau gagal kita punya risk itu Tidur. kekunci. Kekunci Betul. lagi itu yang kadang males sih. Kayak nungguin nggak tahu kapan, kayak gitu nunggu selanjutnya untuk bisa kebuka lagi ARB-nya baru bisa jual. Jadi tetap dipantau harganya, yang udah misalnya dari gocap udah ke beggar kayak cars mungkin lihat dulu stabilnya di berapa, istirahatnya. Setelah kan udah naik-naik pasti kan ada turunnya. Orang hujan aja ada berhentinya, masa ini nggak ada berhentinya? Kan kita mesti lihat Ya, dulu. Gitu. ya. Yang penting money management tadi cerita udah Iya, mention sekali lagi, jangan lupa stop loss, disiplin yang kencang. iya. Indika ada yang nanya cerita. Indika Hmm. itu kalau saya perhatikan patternnya juga good pattern. Hmm. Mungkin mereka yang bangkit cukup kenceng ya di Iya, antara teman-teman batubara yang lain. iya. Mungkin pertanyaannya nih kapan mau to the moon kali ya? Teman-teman bertanyanya seperti itu. Iya nih, si ini sebenarnya sekarang menjadi salah satu saham batubara yang paling murah loh dan Favorit legged, ya, most legged. mahal. Yang Hmm. lain kan udah P3 sampai 4 dan Hmm. ini itu baru 2. Dan kalau Hmm. kita lihat di Bollinger Band itu dia kayak udah mulai menyempit sih, tapi memang belum. Biasa kalau Bollinger Band yang menyempit gitu, kalau tiba-tiba ada lonjakan harga dan volume dia bisa pecah, dan itu biasa rewardnya lumayan tuh, rally-nya lumayan. Dan ini memang ada banyak story yang sangat menarik, seperti dia juga ada bisnis ke motor elektrik Easy, ya, dan betul. bikinnya tuh kayak serius gitu loh, sampai dia punya uh, apa showroom ya di SCBD. Istilahnya kan Yap. ya baru masuk, dia udah masuk ke bisnis itu tapi dia udah cukup serius. Terus dia juga punya gold miner, yaitu yang Nusantara punya. Terus dia punya renewable energy yaitu Emits, ya, ini juga green business. Kemudian dia juga punya digital venture atau kayak mungkin perusahaan investasi ya, ini juga ada nih. Dan dia juga ada ini yang menarik, eh, karbon, atau dia punya hutan yang dia bisa perdagangkan karbon, karbon kreditnya itu loh, karbon apa ya namanya, itu cukup menarik juga. Jadi banyak sekali katalis-katalis, karena nanti ini akan menjadi 50% supported by coal, 50% non coal, jadi dia arahnya nanti mau ke green. Nah, kayaknya semuanya mau ke arah situ, Ci. Adaro juga seperti itu. Iya, mau Ya, nggak mau mau harus nggak ke mau, betul. sana. Iya, karena Ya, kedepannya setelah krisis ini berlalu, orang akan balik lagi. Oh, green lagi deh, kita balik ke green. Nah, dia betul. udah Betul. siap gitu. Party is over dan mereka sudah Hmm, siap. ya, eh ada yang nanya Jekon. Jekon mah nggak usah ditanya lah ya, Ci, ya. Udah iya, right on track gitu. iya. Jepang juga kemarin itu aku masuk masih di 120-an deh. Cuma kadang-kadang Jepang juga yang suka aku sebel nih, kadang-kadang bisa tipis-tipis, kadang-kadang
rame, ntar kadang tipis ya. Kalau misalnya mau masuk gede sih atau mau masuk banyak, lebih enak tuh yang liquid. Liquid itu seperti Wika, seperti Ya, Adi, pokoknya BUMN Adi, Adi itu TP. baru, ya jadi banyak Ya. banget yang masih ketinggalan juga nih karena memang Jekonis juga salah satu emiten yang mendapat proyek di IKN. Jadi proyek IKN ini ya selain dia dapat ada beberapa teman-teman yang dari emiten konstruksi lainnya juga yang dapat proyeknya. Jadi ya boleh diperhatikan untuk teman-teman saham konstruksi lainnya seperti Wika, PT PP. Yang aku suka Wika karena dia selain konstruksi dia punya Setuju. listrik juga, sepeda motor listrik. Kemudian PT PP karena PT PP ini kemarin dapat flow dari foreign yang masuk terus, dan ada adikarya memang secara teknikalnya baru breakout, jadi Bagus itu ya. menarik. Hmm. Kalau Waskita juga sebenarnya aku suka sih, cuma kalau aku beli 4 ya dong pusing ngurusin. Waskita soalnya dapat proyek Terlalu aman. banyak. Iya, Terlalu banyak sih. Iya, betul. Kalau benar. saham semen gimana, Ci? Ini saham semen juga laggard kelihatannya. Iya, tapi Tapi biasa sampai seharusnya kalau belakangan. biasanya kalau infrastruktur naik Hmm, belakangan nanti si saham apa semen. semen itu akan ngikutin ya. Iya, Ya ada beberapa yang nanya tentang saham semen. iya. Terus Oke. kalau yang kemarin aku suka juga yang green ya, mungkin kayak hydropower seperti Ah, Arko. Cuman Arko kan Arko, sebenarnya, ya. ya, Arko kan kita masuk udah dari sebelum ada berita Astra atau Yuti masuk ya. Di bawah ya. Jadi sekarang Arko itu sekitar PBV-nya udah 8,8 kali. Dan ada Hmm. Kin yang kemarin aku baru, Nah, ada yang nanya tuh Ci tentang Kin. iya, Kin itu Ada apa dengan Kin? PBV-nya baru 1,1 berdasarkan riset dari salah satu analis hari ini ya, baru dipublish, sorry tanggal 13. Baru 1,1 PBV-nya, jadi sangat-sangat rendah dibanding teman sejenis yang listed yaitu Arko, dan global peer sendiri 2,2 kali PBV. Jadi Kin ini hanya setengahnya global player, di mana Kin dalamnya juga ada TEPCO, perusahaan listrik Jepang, BUMN Jepang. Jadi ini akan menjadi ya istilahnya comparison, orang akan mulai oh si Arko segini, oh Kin baru segini, dan utangnya Yes, juga sangat rendah. Jadi itu juga yes. aku suka sih. Sebagai comparison ya Ci ya, Kin ya. Benar-benar. Iya. Mhm. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau coba green, boleh consider Kin dan Arko. Iya, iya. Kalau Arko ada Astra Group, Kin ada TEPCO, yaitu Jepang, dan Kin itu mainnya ke regional. Dia masuk ke Filipina juga. Kemarin ada letter of intent kalau nggak salah, dan disaksikan oleh presidennya Filipina langsung. Oke. Ini lucu, ada yang nanya bank-bank digital. Kok kayaknya kita sudah lama sekali ya Ci ya nggak bahas bank Iya, digital. bank digital. Aduh, aku kemarin sempat coba bukan coba sih, sempat beli Amar, di mana teknikal udah bagus, bawahnya udah Oh iya, divergen, tapi ternyata ya anginnya nggak nggak ada. kuat, nggak ada Percuma. angin. Jadi Iya, ya story sih bagus ya, si betul. investornya mau nambah, tapi ya belum ada. Susah ya. Betul, Jadi betul. susah lah, nanti mungkin pas udah saatnya main, semuanya mereka paketan lah, semuanya bareng. Kalau saya rasa Ci, tunggu sampai perang dan komoditas dan Interest rate. apa namanya winter ini semua over. Iya, Mungkin kita bisa melirik kembali ke teknologi dan digitalisasi gitu ya iya, kelihatannya ya Ci ya. iya. Iya Yang tahun penting depan sih betul ada yang interest jawab. rate-nya harus turun dulu. Betul, makanya jadi agro, bris gitu jangan dibahas dulu deh untuk hari ini. Iya, Em, nah, Ci, untuk telekomunikasi ini juga rada laggard nih ya. iya. Friend kita, our best friend itu kemarin Aduh, ada tanda-tanda mau coba break resistant, kayaknya loyo lagi tuh. bukan hanya loyo, malah dia waktu Jumat kemarin aku udah lihat nih. Nah, Jumat sore pas market udah harga kebentuk ya, udah closing. Wah, ini kok tutupnya di bawah gitu, di bawah 94 kalau di nggak bawah salah. 90. Enggak, masih 94, kalau 94. nggak salah 93 deh. Wah, kok nih Iya, di iya. bawah support nih. Wah, ini jelek Hmm. nih. Nah, udah aku buang sebagian tuh Jumat, cuman aku sisain, jadi aku nggak jual semua.
Bener aja Hmm. Senin dibuka, wah nggak bener nih, kagak ada rebound-reboundnya sama sekali. Akhirnya aku buang lagi, sisanya 91, ternyata dia tutup ARB. Nah itu Ya, sebenarnya memang friend ini dari dulu pergerakannya memang agak antik ya, nggak hmm. inline sama news, nggak inline sama technical, kadang-kadang technical udah cakep, udah breakout, besok dia bisa berubah. Jadi itu memang agak-agak sulit untuk trading di friend, kecuali kalian memang kalau investor murah ya biasanya di kisaran 80 atau di bawah 90 biasanya harga beli, tapi itu Hmm. invest. Kalau sabar, Betul, kalau nggak sabar panjang soalnya. mendingan jangan. Betul, Kalau ya panjang ya. iya, kemarin itu kan ada wacana kalau moranya naik berarti friendnya naik, ternyata moranya Betul. tetap bertahan, friendnya on the other way around gitu loh, jadi memang Turun. iya agak sulit sih. Ini properti kan kita udah bahas ya, Ci ya. Ada yang Yes. berkali-kali nanya tentang logistik. Hmm. Logistik ini juga cukup menarik nih, terutama yang berhubungan dengan batu bara. Ya kan, itu Hmm. udah very very high. Kita bicara tentang Temas, kita bicara Hmm. tentang Samudra Indonesia, itu semua udah Yes. up to the roof, Ci. Mungkin Benar-benar. maksudnya logistik, ada logistik yang retail, nggak juga kali ya? Logistik kalau kemarin kan sempet rame itu kayak ASA, karena dia kan ada si bukan si cepat, ini Antar sorry, aja, iya antar aja. Jadi itu ya, menjadi favorit karena waktu pandemi mereka punya traffic kan cukup rame. Cuman habis listing betul, ASLC ternyata ada pembalikan arah, saham ASA-nya terkoreksi sampai sekarang belum benar-benar belum balik, recover. betul. Maka ya Gitu ya. kayaknya untuk logistik belum ada yang menarik banget deh. IMJS juga sempat bagus banget, kemudian udah turun dan ya Mm-mm. kayaknya belum ada yang menarik banget ya untuk saat ini. Belum, Mm-mm. kecuali yang berhubungan dengan batu bara ya, Ci ya. Iya, benar. Iya. Mm-mm. Benar. Oke, SMDR kali jadi kalau misalnya eh, yes, SMDR kan bagus tuh kemarin, chartnya. iya kemarin kan ada salah satu pemegang saham itu ada beli ya. Biasanya kalau orang bilang kalau ada bosnya atau orang dalamnya beli itu katanya smart money. Jadi kalau smart money-nya in, kita biasa ngikut. Gitu. Hmm. Oke, ini Ada ada yang nih. nanya doit. Iya, Doit kemarin juga sempat bagus catnya, cuman abis itu pas dia mulai turun, aku jual. Terus aku belum masuk lagi sih. Doit sebenarnya ya harusnya sih bagus ya, cuman kayak nunggu laporan keuangan deh. Dia laporan keuangannya suka aneh-aneh deh. Suka surprise, tapi surprise-nya not a pleasant one gitu loh. Jadi kadang Iya, kita iya, udah iya. seneng, udah pegang, udah, ini masih pasti bagus deh laporan. Ternyata keluar prank, jelek. Nah itu. Mungkin habis laporan keuangan kayaknya lebih mantep deh. Hmm. Oh, Dilt itu salah satu saham yang dipegang Lokehong ya. Bisa Iya, tiba-tiba nih juga shock, tapi electric shock. laporannya jelek kan, Kurang ya. Gitu. performa laporan keuangannya nggak gitu bagus. Kalau Betul. properti sih mendingan ya, kalau misalnya mau beli di properti SMR. mendingan Sumarekon aku nggak suka karena dia ada yang KPK itu loh. Jadi takutnya Oh, pas lagi pegang itu rame lagi, agak-agak males sih. BSDE karena itu smart money masuk terus, company-nya beli terus. BSDE ya. Ya itu biasanya grup-grup itu kalau ada yang Hmm. ngumpulin-ngumpulin terus, biasanya setelah barang udah lebih sedikit di pasaran itu biasa rally-nya jauh. Tapi itu jangkanya agak Hmm. panjang Panjang barang. ya. Ya. Sama CTRA yang ada outer Java-nya, banyak Yes, proyek di CTRA outer Java boleh. karena ada IKN kan. Strong fundamental juga, Iya. yes, betul. Kalau Pewon sebagai the biggest market cap dan favoritnya asing, biasanya asing suka beli di Pewon. Ya, Gitu. Rewon boleh, betul. Mm-mm. Tapi Grup sementara aku Lipo, sih bilang konstruksi dulu deh. Oh ya, asli, asli ya. Asli Asri sama ya. Mas. Mm-mm. Tadi kita udah bahas Antam, Ci. Nikel, nikel in general udah mulai bangkit ya. Mm-mm. Antam, Inco, MDKA itu udah mulai Harum itu juga udah bangkit. Antam udah di atas 2000. Rada lelet sih, Mm. tapi on track.
Ya Pak Medco Antam. juga ngamuk ya, cerita ya Medco. Oh iya, Medco karena berita mau IPO Aman Energi, Aman Mineral ya. Ya itu kan Ya. bagus banget kan. Jadi dari dulu sebenarnya orang nunggu itu. Cuman kan waktu itu sempat ada berita kok nggak bisa IPO karena Mm-mm. ada satu dan lain hal. Tapi ternyata yang membuat Medco tahun ini performnya quite well. Beda banget kan sama Medco-Medco yang sebelum-sebelumnya tuh gope Betul. susah, gope turun lagi, gope turun lagi. Iya 700 nggak bisa, oh turun Iya, lagi. pokoknya ini Iya. berat banget ya nembus satu level dengan susah payah gitu. Ntar berhasil nembus level berikutnya juga berat lagi. Nah kali ini kan enteng banget kan ngejebolin tuh enteng. Betul. Ya ternyata memang udah rame nih Naik bahwa kelas. Udah ya naik kelas. IPO Aman Mineral ini kelihatan akan berjalan dan itu akan menjadi katalis yang sangat menarik untuk Medco-nya. Sama dia kayaknya ada akuisisi apa ya, kayaknya dia mau ada akuisisi lagi deh. Yap. Jadi teman-teman yang punya Medco, supportnya itu kalau nggak salah sekarang ada di level low 900. Hmm. Boleh dipantau ya cerita ya. Iya, dan laporan keuangannya Boleh kan yang dikolek. Q2 bagus banget. Bagus Menurut sekali. prediksi Q3 bisa sama atau lebih bagus. Tapi masih lama Betul. ya Q3 ya. Ya. Nah, kita bahas Panin Group ya cerita, itu juga lumayan seru kayaknya. Hari Iya. ini manggung dia. Nah, Panin Group itu kali ini juga sama nih pergerakannya nggak seperti tahun-tahun sebelumnya kan. Kalau tahun-tahun sebelumnya habis rally bubar. Ini rally Ya. bubar sebentar, tarik lagi. Mm. Lihat deh, dia Iya. 2000 Ya. turun. Yang Ya. sempat ada berita KPK itu loh, periksa turun. Tapi sebenarnya KPK itu kan tipikor ya, tindak pidana korupsi perorangan sebenarnya, nggak keseret ke korporasi sebenarnya. Cuman ya karena ada berita itu sempat turun. Karena memang barangnya udah sangat tipis kalau diperhatiin di market. Habis turun, dia naik lagi, bikin lagi, high lagi. Jadi kalau aku lihat kalau kita yang udah biasa depan monitor kan kelihatan ya nih barang nih kayak nggak mau turun gitu sampai satu titik level dia berhenti. Nah itu kelihatannya ada rumor bahwa penjualan sahamnya dia ke asing MUFG. itu masih berjalan dan katanya ada Yes. another bidders dan ini yang menarik. Ada another Ah, bidders ya dan bidders-nya itu bukan dari Jepang tapi sama dari regional juga. Jadi ini akan menjadi katalis untuk saham Penin karena begini loh, ada dua orang yang atau dua company yang ngebit atau mungkin lebih dari dua, itu akan membuat harga atau si sellernya itu si ownernya pasang harga yang kayak nggak niat gitu loh. luar Lu biasa. mau sikapnya Iya. segini deh gitu. Iya, iya, iya. Itu kan Ya, memang reputasinya dari dulu gitu cerita, ya, dari dulu. ya. Jadi kalau misalnya Penin Banknya ya who knows someday ternyata ada yang berani hajar di harga atas atau istilah kasar kayak kita HK gitu ya. Nah kalau Pak HK ya. di harga yang dipasang, wah itu bakal surprise sih karena nih company udah bertahun-tahun nggak pernah berhasil dijual dan ini Tidur. menjadi salah satu Betul. bank terakhir kali ya yang besar Yes, yang bisa dibeli besar. oleh major regional banker lainnya untuk di merge gitu menjadi salah satu Betul, betul. terbesar di Indonesia, mungkin bisa potensi kelima atau keenam tergantung yang Historical, bisnis. ini itu bakal historical Iya. last, betul cerita. Hmm. Hmm. Jadi kalau boleh pilih, mending kita invest di Panin, PNLF atau PNBN? Kalau misalnya kita risk profile rendah, mendingan beli di Panin Bank. Karena kenapa? Kalau itu akuisisinya itu terjadi, exit plan kita jelas, kita jual di tender offer. Itu jelas. Nah, kalau di Yes. Panin Life, kita beli ya dengan harapan harga itu bagus, Panin Life-nya ikut terkerek. Tapi kan berarti dia Betul. ngikut ke harga terjualnya Panin Bank itu. Jadi lebih play ke sentimen kan ya nantinya kan. Betul, betul. Nah, Kalau PNBN lebih clear ya. ya Panin Bank tuh jelas. Nanti kita jualnya lewat TO aja udah beres. Kalau kita mau TO, kalau kita rasa kita mau spekulasi deh kayak BNLI, kita nggak ikut TO, nanti jualannya after barang nih kering kan, setelah TO kan pasti barangnya nggak banyak di market. Apa akan kayak BNLI ya
Nggak tahu juga sih, tapi itu akan menjadi sangat menarik. Dan rumornya yang menjadi salah satu bidder adalah listed company juga, Hmm. bank regional yang punya bank juga di Indonesia. Oh, oh wow, oke. Kalau kemarin kan Tapi, MUFG kan Bank ya, Danamon. Nah, ini regional bank betul. yang punya bank di Indonesia dan listed juga nih. Kalau rajin Oh, ngelihat saham-saham banking kecil yang dulunya sepi, tiba-tiba rame, naik terus. Nah, pasti pasti tahu deh clue-nya. Cuman aku nggak mau kasih tahu, nanti cari sendiri. oke, tuh BTPN udah ada yang Bukan, spilling. bukan, bukan. Nggak tahu sih Bukan. itu kayaknya ikut ngebit juga, tapi kayak bukan itu. Yang Oke. agresif ini ada satu lagi. Ci, ada yang teriak-teriak ini nih, Toba. Oh, Toba. Ya, Toba sebenarnya ya, kalau Toba sekarang harga-harga 840, harga beli, harga buy. Toba itu sebenarnya company-nya menarik, cuman kadang-kadang likuiditasnya suka hilang, ntar ada, hilang, ada. Itu yang Ah, kadang-kadang tuh ya. aku juga suka sebel sih, kayaknya aduh udah seneng, harga udah naik, besok tiba-tiba likuiditasnya hilang. Kalau Iya, likuiditasnya iya. Nggak seru hilang, ya, kadang-kadang seller kan pasti cari yang mau lain. ada yang mau jualan dong, mau take profit kayak atau Betul. dia beli pakai margin, bukan margin sih, T plus, harus jualan. Nah, itu yang bikin kadang harga sahamnya turun. Tapi biasanya kalau di bawah 8,5 atau maksimum 850 is a buy price. Tapi begitu dia ada Hmm. jump up, dia naiknya lumayan tinggi di atas 900 sampai 1000 biasanya is a sell price. Mungkin masih trading range ya tuh saham. Tapi sebenarnya Hmm. prospeknya cukup menarik. Oke. Waduh, thank you cerita masukannya nih. Kayaknya kita udah cukup mengcover semuanya. Iya. Em, Banyak sekali yang udah kita bahas dari berbagai macam sektor. Semoga teman-teman dapat inspirasi lah untuk mau invest di mana. Tapi aku lebih ya. lebih sarankan untuk invest, jangan mungkin ya nggak tahu sih, mungkin balik lagi ke risk profile ya. Kalau suka scalping ya kalau bisa jaga risknya ya nggak apa-apa sih. Eh, sekali lagi kalau untuk trading swing maupun scalping, scalping itu ya scalping lebih beresiko lah. Iya. Untuk swing itu know when to take profit mungkin cerita ya. Mhm. Know when to stop loss juga. Mhm. Ada beberapa saham kayak Indo tuh juga cukup menarik cerita Iya, karena Indo Indo ada ada cerita itu tuh. loh. Ada rumor ada satu big group mau masuk. Betul. Dan kalau Mhm. dilihat Indo itu bukunya bagus sekali gitu ya. Itu perusahaan Mhm. yang isinya hanya cash, cash aja gitu. Iya. Cuman kadang-kadang agak Jadi, tipis-tipis juga ya, cilik saya. betul. Nanti tiba-tiba dia tidur lagi bisa jadi tuh, Ci. Soalnya dia di Iya. 90 itu cukup cukup lama tuh. Jadi harus Heeh. Mungkin sabar. iya, mungkin kalau teman-teman yang belum punya ya dipantau-pantau aja karena nih Betul. kadang-kadang cukup volatile, kadang naik, kadang turunnya juga bisa ARB nih. Kemarin sempat ARB deh. Tapi hari ini ya udah sempat recover naik ke 2%. Jadi mungkin Ya. dipantau dan dijaga dengan ini aja. Mm-mm. Support resist lah yang paling Ya. umum. Oke, waktu udah jam 8.05, udah sejam kita bahas Iya, cerita. oke. Aduh, thank you so much Iya. untuk teman-teman. Sekali lagi kita udah masuk ke bullish market. Mm-mm. Cerita udah memberikan masukan yang cukup banyak nih tadi. Banyak sekali saham-saham yang udah kita cover, industri-industri yang kita cover. Mudah-mudahan kita lanjut rally menuju indeks ke 8.000 by Desember ya cerita. Amin. 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 Nanti 8.000 kita Terima makan-makan lagi kasih. ya. Amin. Kita undang yang banyak teman-teman. Iya. Oke, Oke, oke. terima kasih Sobat Ya, Eli, teman-teman cerita juga. thank Selamat you. malam, Salam sehat dan happy cuan salam selalu. sehat, happy Thank you, cuan. Sisa. Thank you, Adik Elit. Dadah, Bye. thank you cerita. Bye. Bye.